wabarakatuh. Ananda kelas 6 yang Ustazah sayangi. Masih semangat kan belajarnya? Walau tetap di rumah, jangan lupa ibadahnya ya sayang. Sholat duha, qiraah, dan tahfidnya jangan lupa dihafal ya sayang. Nah, video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau perkembangbiakan tumbuhan secara kawin, yaitu melalui penyerbukan. Nah, penyerbukan itu biasanya melalui serangga atau angin. Serangga itu bisa lebah atau kupu-kupu. Itulah fungsi dari mahkota. Mahkota bunga itu dia berbentuk menarik supaya untuk didatangi lebah untuk proses penyerbukannya. Sekarang kita lanjut perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Biasanya terjadi secara alami dan secara buatan. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan tunas itu contohnya adalah pisang. Biasanya akar yang ada di dalam tanah itu akan muncul tunas. Contoh yang lain adalah bambu dan tebu. Ya, Nanda. Selanjutnya ada tunas daun. Tumbuhan yang berkembangbiak secara tunas daun itu adalah cocor bebek. Siapa yang tahu cocor bebek? Biasanya tunasnya itu akan muncul dari pinggir-pinggir daunnya ini. Ini Ustazah punya yang udah tumbuh. Ini kan ada tunasnya muncul dari pinggir-pinggir daunnya. Oke, Nanda. Selanjutnya yang ketiga, vegetatif dengan cara umbi lapis. Biasanya itu terjadi pada bawang-bawangan. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan mengenai bawang merah. Ini berlapis-lapis ya, Dinda. Nah, biasanya itu tunasnya itu akan muncul dari tengah, akan muncul tunasnya. Dan ini adalah contoh bawang merah yang udah tumbuh. Ini akarnya, kemudian tunasnya akan muncul dari lapisan yang paling tengahnya ya, Dinda. Biasanya terjadi pada bawang-bawangan. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif secara alami itu yaitu berkembangbiak dengan umbi batang. Umbi batang ya, Dinda. Ini contohnya adalah kentang. Biasanya tunas-tunas baru itu akan muncul dari sisi-sisi kentang. Biasanya kentang dan ubi jalar ya, Dinda. Yang selanjutnya vegetatif dengan cara umbi akar. Umbi akar ini contohnya pada wortel dan singkong, umbi singkong ya. Nah, itu biasanya pada batangnya itu akan membesar karena dia itu juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Ini contoh wortelnya. Wortel. Nah, biasanya umbi akarnya itu mempunyai fungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi yang selanjutnya itu ada perkembangbiakan vegetatif dengan cara akar tinggal atau rizoma. Biasanya pada lengkuas. Lengkuas tahu kan, Dinda? Biasanya dipakai untuk bahan-bahan dapur. Nah, ini dia. Biasanya tunasnya itu akan muncul dari batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Nah, kemudian dia akan muncul tunasnya di sini. Ya, ini adalah lengkuas. Oke, selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif dengan cara gerigi atau stolon. Biasanya ini terjadi pada stroberi. Jadi perkembangbiakan vegetatif dengan cara gerigi itu adalah batangnya itu menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Oke, Dinda. Nah, itu adalah contoh vegetatif secara alami. Sekarang Ustazah akan menjelaskan vegetatif dengan cara buatan. Apa sih tujuannya vegetatif dengan buatan? Itu bertujuan supaya mempercepat proses matangnya pohon. Contohnya mencangkok. Biasanya pohon mangga itu kita cangkok kan, Dinda. Jadi dengan mencangkok itu kita bisa memperoleh buah yang lebih cepat daripada menanam bijinya kan lebih lama. Jadi kalau dengan mencangkok kita mempersingkat waktu pembuahannya, proses pembuahannya ya, Dinda. Kemudian ada yang namanya stek. Biasanya yang di stek itu adalah batang. Nah, contohnya adalah pada singkong dan tebu. Biasanya stek itu muncul tunas dari batangnya. Ya, jadi itu adalah salah satu mempercepat perkembangbiakan tumbuhan dengan stek. Selanjutnya ada sambung pucuk. Sambung pucuk itu biasanya dilakukan pada bunga kertas. Ya, Ananda pernah nggak melihat bunga kertas dengan segala warna? Ada warna merah, ada warna putih, ada warna ungu dan lain-lain ya. Biasanya juga dilakukan pada pokat. Nah, dalam satu batang pokat itu ada beberapa buah loh, Dinda. Ada buah, ada yang bulat,
ada yang mentega, ada yang warna merah. Itu bisa kita lakukan dengan cara sambung batang. Nanti kalau Dinda mau mencoba atau baik itu proses mencangkok atau sambung batang, Nanda boleh mencobanya ya. Nah, tapi sekarang saja mau kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Temukan 10 tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami ya Dinda. Nah, kemudian tuliskan dia berkembang biak dengan cara apa. Kemudian itu ditulis dan difoto, kemudian dikirim ke grup WA kita sebagai penilaian untuk Ananda sekalian. Nah, demikian pelajaran kita untuk hari ini ya sayang. Itu saja. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.